sekian video materi saya. Ayo, wah, bener. Jelang pemilihan umum serentak 2024, pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Bankes-Bangpom menggelar rakor Forkopimda beserta Forkopimda. Rakor deteksi ini ancaman tantangan hambatan dan gangguan ATHG menjelang pemilu tahun 2024 dan informasi Pilkades serentak tahun 2023 berlangsung di Trio Azanastan, Kota Kebumen, Selasa 26 September 2023. Rakor yang dibuka Wakil Bupati Ristawati Kumanising Wakil Bupati bertujuan untuk menyamakan persepsi dan mengatur langkah ke depan agar semakin sinergis dan efektif utamanya dalam menyusun pemilu tahun 2024. Dalam acara ini, Forkopimda dan Forkopimda, KPU, Bawaslu, serta segenap pejabat di lingkungan Pemkab Kebumen. Wakil Bupati mengatakan bahwa Kabupaten Kebumen secara umum menunjukkan situasi yang kondusif. Kondisi tersebut tidak terlepas dari kekompakan koordinasi antar seluruh stakeholder, pemerintah dan aparat keamanan. Namun begitu, Wakil Bupati mengingatkan agar selalu waspada terhadap adanya potensi ATHG yang bisa saja terjadi. Wakil Bupati melihat ada beberapa potensi gangguan yang harus diantisipasi, diantaranya ancaman keamanan, penyebaran hoax dan disinformasi, kampanye negatif dan politik uang, serta perbedaan pandangan politik yang tajam. Seperti hal tersebut, Wakil Bupati diimbau untuk mengambil beberapa langkah, diantaranya meningkatkan kewaspadaan dini, deteksi dini, cegah dini dan aman cepat terhadap potensi kerawanan menjelang pemilihan 2024 serta menjalin kerjasama semua pihak terkait. Dalam hal tersebut, Wakil Bupati berharap tahapan pemilu 2024 dapat berlangsung dengan demokratis, aman, tertib, lancar, serta bermartabat. Rakor kali ini menghadirkan narasumber Forkopimda. Dalam acara ini juga dipaparkan tentang pelaksanaan Pilkades serentak 2023. Dan Pilkades bisa diambil beberapa hal yang bisa dijadikan sebagai pembelajaran untuk melaksanakan pemilu 2024 dengan lebih baik. Dari Kebumen, tim liputan Kebumen TV beritakan. Kesimpulan dari video saya adalah kegiatan ini bertujuan untuk mendeteksi dan mencegah dari berbagai potensi masalah yang bisa muncul menjelang dan saat pelaksanaan pemilu 2024. Dan saya akan membacakan materi saya. NKRI peran aktif generasi muda dalam menghadapi ATHG, ancaman tantangan hambatan dan gangguan. A. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk negara Indonesia yang bersifat kesatuan. Artinya seluruh wisata Indonesia dari Sabang sampai Merauke berada dalam satu kesatuan pemerintahan dan kedaulatan. Bentuk negara ini dipilih oleh para pendiri bangsa untuk menjaga kesatuan wilayah yang sangat luas dan beragam, baik dari segi suku, agama, budaya maupun bahasa. NKRI berdiri di atas landasan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi. Keberadaan NKRI harus dijaga dan dipertahankan oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali. Dalam konteks ini, generasi muda memiliki peran yang sangat strategis karena menjadi penerus perjuangan bangsa di masa depan. B. Pengertian dan ruang lingkup ATHG merupakan singkatan dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, yaitu segala bentuk kondisi, situasi, atau tindakan yang dapat mengganggu stabilitas nasional, persatuan bangsa, serta keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Ancaman. Ancaman adalah sebagai bentuk usaha atau kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang membahayakan kedaulatan negara, keselamatan bangsa, dan keutuhan wilayah NKRI. Contoh ancaman: penyebaran paham radikalisme dan terorisme, hoaks dan propaganda yang
berkurang jumlah masyarakat. Ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Dua, tantangan adalah kondisi atau situasi yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional. Contoh tantangan globalisasi yang membawa budaya asing, perkembangan teknologi, informasi dan digital, persaingan global dalam bidang pendidikan, ekonomi dan ilmu pengetahuan. Tiga, hambatan adalah faktor internal yang dapat menghalangi upaya bangsa dalam mencapai cita-cita nasional. Contoh hambatan sebenarnya kesadaran nasionalisme, kurangnya kedisiplinan dan tanggung jawab sikap individualisme dan praktis. Empat, gangguan adalah tindakan yang menghancurkan ketertiban bangsa, stabilitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terus gangguan tawuran pelajar, penyalahgunaan narkoba, konflik sosial antar keluarga. C. Strategi generasi muda GMRI. Generasi muda adalah kelompok masyarakat yang memiliki potensi dan merupakan semangat, kreativitas dan kemampuan berdasarkan perubahan zaman. Generasi muda berperan sebagai agen aksen pelopor perubahan, agen kontrol, pengawas sosial, kesadaran pemimpin masa depan dengan peran tersebut. Generasi muda diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam menghadapi berbagai bentuk ADHD yang menyebabkan perubahan negatif. Buku pertanyaan aku. Kok dia kayak aku pas di span gitu. Oh, iya teman, kayak pas di span. Yakinkan aku ya. Enggak deh kata aku link banget aku terakhir di media enggak pertanyaan kelompok itu baru kayak mana kok pas kelompok itu presentasi apa pun nakal aku gak nakal nih masalahnya aku nanti lalu bilang kan tak kira pas ada dressing akhirnya aku sadar perbedaan semakin menakutkan tapi tetap akan berani saya berbeda dan juga yang penting yang kita rayakan bersama karena perbedaan bukan jarak tapi jumlahnya aku pengen gambarnya busuk kok gak keluar
dalam menunjukkan rasa cinta tanah air. Rasa cinta tanah air Terang merupakan gambarnya. salah satu unsur penting dalam menjaga keutuhan NKRI. Lingkungan sekolah harus Boleh kalau helek ya wis dapat dicanangkan melalui berbagai kegiatan seperti upacara bendera, peringatan Indonesia Nasional, serta pembelajaran sejarah bangsa. Selain melalui kegiatan formal, rasa cinta tanah air juga diwujudkan melalui sikap dan seperti menjaga bahasa sekolah, menggunakan bahasa Indonesia dengan jelas, dan juga sikap bangsa sebagai bahasa Indonesia. Peran aktif dalam menjaga keamanan dan stabilitas sekolah. Keamanan dan stabilitas sekolah merupakan tanggung jawab bersama kedua sekolah. Sekolah ini memiliki peran penting dalam menciptakan keamanan, keamanan, kebijakan, dan menjaga ketertiban hingga melakukan perlindungan serta menjaga kebersihan dalam lingkungan. Peserta didik telah membuka budaya sebagai lingkungan sekitar. Sikap peduli terhadap keamanan dan ketertiban sekolah merupakan cerminan dari kesadaran budaya negara dalam menurut negara. Hal ini menunjukkan bahwa budaya NKRI dapat dimulai dari lingkungan sekolah. Saya akan menampilkan diri saya. Kesimpulan dari video saya dalam musyawarah di sekolah adalah secara bermusyawarah bersama untuk mengambil keputusan yang adil, seperti menentukan ketua kelas atau menyelesaikan masalah kelas. Dengan musyawarah, siswa belajar menghargai pendapat orang lain, bekerja sama dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sesuai nilai Pancasila sila keempat. Saya akan membacakan materi saya. Peran aktif dalam kehidupan demokratis di sekolah. Sekolah merupakan tempat belajar demokrasi yang efektif bagi peserta didik melalui kegiatan musyawarah, pemilihan ketua kelas, dan pemilihan pengurus OSIS. Peserta didik dilatih untuk menyampaikan pendapat secara santun dan bertanggung jawab. Keterlibatan aktif dalam kegiatan demokratis di sekolah. Peserta didik nilai-nilai demokrasi
lingkungan sekolah terlepas dari peran guru dan peserta didik sebagai pelaku utama pendidikan. Guru memiliki peran strategis sebagai pendidik pembimbing sekaligus teladan dalam menerapkan nilai kebangsaan. Sikap guru yang hadir menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi nilai persatuan akan menjadi contoh nyata bagi peserta didik. Melalui pembelajaran di kelas maupun interaksi di kelas, guru dapat menanamkan pemahaman bahwa NKRI adalah hasil perjuangan bangsa yang harus dijaga bersama. Peran aktif melalui kegiatan organisasi dan ekstrakurikuler. Organisasi dan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah merupakan sarana yang sangat efektif untuk menanamkan nilai NKRI. Melalui kegiatan basis pramuka, paskibra, PMR maupun kegiatan ekstrakurikuler lainnya, kita dilatih untuk bekerja sama, memimpin, dan bertanggung jawab. Kegiatan-kegiatan tersebut menumbuhkan rasa kebersamaan dan solidaritas yang sejalan dengan nilai persatuan bangsa. Peran aktif dalam menghadapi tantangan keberagaman. Keberagaman di lingkungan sekolah dapat menjadi tantangan apabila tidak disikapi dengan bijak. Perbedaan latar belakang budaya, agama maupun kebiasaan berpotensi menimbulkan konflik apabila peserta didik kurang memiliki sikap toleransi. Oleh karena itu, peran aktif peserta didik sangat dibutuhkan dalam menjaga keharmonisan lingkungan sekolah. Peran aktif dalam menangkal pengaruh negatif yang mengancam persatuan. Di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang aktif peserta didik dihadapkan pada berbagai pengaruh negatif yang dapat mengancam persatuan, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan sikap intoleran. Lingkungan sekolah memiliki peran penting dalam membekali peserta didik dalam sikap kritis dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Peran aktif peserta didik dapat ditunjukkan dengan tidak mudah mempercayai informasi yang belum jelas kebenarannya, serta tidak menyebarkan konten yang dapat memecah belah persatuan. Dengan bersikap bijak dalam menggunakan media sosial, peserta didik turut berkontribusi dalam menjaga persatuan dan keutuhan NKRI, dimulai dari lingkungan sekolah. Anda masih bersama kami di Kompas Kalbar. Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, tegas menolak ormas dan oknum yang menolak pembangunan rumah ibadah karena menurutnya Kalbar sudah damai, yang dirusak oleh segelintir orang yang tidak memiliki toleransi beragama. Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan mengecam adanya tindakan intoleransi di Kalbar. Krisantus bilang tidak akan memberi ruang bagi oknum maupun kelompok ormas yang anti toleransi. Sebab Kalbar saat ini aman dan damai. Jangan dirusak oleh segelintir oknum dan ormas untuk memecah belah dan merusak harmonisan. Krisantus menginstruksikan Bupati Kuburaya mengambil langkah dan tindakan kepada warga yang menolak pembangunan rumah ibadah seperti yang terjadi di Desa Kapur. Dan saya tidak ingin ada orang-orang yang punya sikap perilaku seperti itu. Ini negara Kesatuan Republik Indonesia, negara Pancasila. Semua agama kita akui di sini sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan wajib bagi pemerintah untuk melindungi juga masyarakat ikut mendukung kebijakan pemerintah dalam hal menjaga harmonisasi di provinsi. Sementara itu, Bupati Kuburaya Sujiwo menegaskan akan memanggil kepala desa dan gabungan kelompok RT Desa Kapur terkait polemik larangan mendirikan rumah ibadah. Saya instruksikan kepada Mas Sekda, begitu saya di grup dan ada beberapa tokoh masyarakat mengirim surat dari forum RT Desa Kapur, itu langsung kita tindak, dan hari ini forum RT Desa Kapur dan kepala desanya serta tamatnya kami panggil. Saya ingin tegaskan, tidak ada tempat dan ruang kepada kelompok maupun siapapun orang per orang yang anti toleransi atau intoleransi. Nggak ada ruang. Dan saya tidak akan berikan ruang kepada siapapun yang anti toleransi. Kabupaten Kuburaya ini sudah sangat harmonis.
Sujiwo juga mengimbau warga wes, tak wes, kondusif, wes. tidak terprovokasi, dan tetap menjaga kedamaian di Kuburaya. Samsul Hardi, Kompas TV, Kuburaya, Kalimantan Barat. Berikut kesimpulan dari video saya adalah bahwa masyarakat harus menjaga toleransi antar umat beragama agar tercipta kehidupan yang rukun dan damai, dan sikap toleransi dan kerjasama sangat penting untuk mencegah konflik sosial dalam menjaga keutuhan NKRI. Saya akan membacakan materi dari video saya. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, peran aktif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI adalah untuk negara Indonesia yang bersifat kesatuan, di mana seluruh wilayah Indonesia berada di bawah satu pemerintahan pusat yang berwenang. NKRI dipilih sebagai bentuk negara untuk menjaga persatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan bahasa. NKRI terdiri atas Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi keberlangsungan dan keutuhan NKRI tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh warga negara, termasuk masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Peran aktif masyarakat. Peran aktif masyarakat adalah keterlibatan warga negara secara sadar, bertanggung jawab, dan berkesinambungan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peran aktif ini bertujuan untuk menciptakan kehidupan sosial yang harmonis, aman, tertib, dan sejahtera. Peran aktif masyarakat dapat diwujudkan melalui sikap tindakan dan partisipasi penggaris memang sing awal wis apik, sing mek godhong-godhong cilik alang-alang awas kok iku masyarakat memiliki arti penting dalam menjaga keutuhan NKRI karena terjadinya konflik sosial, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, sing ijo-ijo cilik ae wis abang-abang karo cilik masyarakat yang aman dan damai, menanamkan nilai gotong royong dan toleransi tanpa peran aktif masyarakat. Kehidupan bermasyarakat akan cenderung individualistis sehingga dapat memicu kayak ndok nggak sih dan bendaku melemahkan persatuan bangsa. udah ini kayak enggak lah biasa aja Masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat. jahat Peran aktif dalam menjaga in my heart persatuan dan kesatuan masyarakat dapat menjaga persatuan dengan menghargai perbedaan suku, agama, dan budaya, tambah hijau menghindari sikap diskriminatif, mengembangkan toleransi antar warga, mengutamakan kepentingan bersama. Peran aktif dalam menjaga keamanan dan tata tertib, keamanan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Peran aktif masyarakat dapat dilakukan melalui mengikuti kegiatan ronda atau siskamling, melaporkan tindakan kriminal, menjaga ketertiban umum, tidak melakukan tindakan anarkis. Peran aktif dalam kehidupan sosial. Dalam kehidupan sosial, masyarakat dapat mengikuti kerja bakti, membantu sesama yang membutuhkan, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan menjaga kebersihan lingkungan. Peran aktif dalam kehidupan demokrasi. Peran aktif masyarakat dalam kehidupan demokrasi diwujudkan dengan mengikuti musyawarah warga, menyampaikan pendapat secara santun, menghormati keputusan bersama, dan menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab. Peran aktif dalam menghadapi tantangan sosial. Di era globalisasi, masyarakat dituntut untuk bijak dalam menggunakan media sosial, tidak menyebarkan hoaks, menjaga nilai budaya bangsa, dan menanamkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan dampak positif peran aktif masyarakat. Jika masyarakat berperan aktif, maka akan tercipta lingkungan yang aman dan nyaman, hubungan sosial yang harmonis, persatuan dan kesatuan bangsa yang kuat, stabilitas nasional yang terjaga, keutuhan NKRI yang berkelanjutan. Sebaliknya, sikap apatis dan individualisme dapat menimbulkan konflik secara serta merusak persatuan bangsa. Jadi ini video saya.
Lo gak sih burine males kae. Anjir. Burine gak ketutup gak sih males. Sembarangan. Aku gambar. Piring. Kau piringnya yo barang deh. Pinggirnya teh. Ini anda kayak biji sekarang. Yuk. Suasana hikmat terasa saat 33 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka ini dikumpulkan pada Senin malam 27 Agustus 2022 di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Pontianak. Seluruh anggota Paskibraka yang dikumpulkan ini terlihat larut, terutama saat mereka mengucapkan ikat Putra Indonesia serta mencium sang saka merah putih. Bahwa satu dari 33 anggota Paskibraka mengaku bangga sekaligus kehormatan bagi dirinya bisa terdiri sebagai Paskibraka Kota Pontianak. Pergantian tahun telah menempatkan 2025 di masa lalu. Dalam lembaran baru, 2026 membentangkan jasa masa depan bangsa yang penuh simpangan dan tantangan. Tahun ini sudah semestinya kita mulai dengan refleksi, menengok ke belakang. 2025 harus diakui merupakan tahun yang kurang memuaskan. Selama setahun terakhir, wajah pembangunan menyimpan gulat kelelahan. Pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 5,2% agaknya akan tercapai. Namun angka itu nyatanya belum cukup mengangkat kesejahteraan rakyat secara merata. Upah minimum naik secara nominal, tetapi jika diperbandingkan dengan kebutuhan hidup layak, Kesimpulan video saya adalah peran aktor sangat penting dalam menumbuhkan nasionalisme dan patriotisme karena mereka menjadi contoh dalam mencintai dan membela negara melalui tindakan maka saya akan membacakan materi saya. Peran aktif dalam berbangsa dan bernegara. Pengertian Demokratis. bangsa dan perilaku individu yang mengakhiri dirinya sebagai bagian dari suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, bangsa berarti mengakui dan menerima identitas sebagai bangsa Indonesia yang memiliki sejarah, budaya, bahasa, sastra, dan cita-cita. Sikap berbangsa tercermin dalam rasa bangsa tanah air, penghargaan terhadap identitas nasionalisme, serta kesediaan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sikap ini sangat penting dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Pengertian bernegara. Bernegara adalah sikap dan perilaku warga negara dan menjalankan kehidupan bernegara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Negara tidak hanya berkaitan dengan hubungan warga negara dengan pemerintah, tetapi juga hubungan antara warga negara dalam kehidupan sosial. Sikap bernegara diwujudkan melalui ketaatan terhadap partisipasi dan kegiatan kenegaraan serta kesediaan menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dengan demikian, peran aktif dalam berbangsa dan bernegara adalah keterbukaan yang sadar, bertanggung jawab, dan berkelanjutan dalam perjuangan tujuan peran aktif dalam berbangsa dan bernegara. Tujuan utama peran aktif warga negara adalah menjaga keutuhan NKRI dan mewujudkan cita-cita nasional. Aku hijau karo Selain itu, abang. yang lainnya meliputi menciptakan Barang kehidupan sih. masyarakat yang harmonis, menumbuhkan rasa Putih. nasionalisme dan patriotisme, Rasa duanya. pembangunan secara nasional, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bentuk-bentuk peran aktif warga negara. 1. Peran aktif di lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam pembentukan karakter warga negara. Nilai-nilai Pancasila seperti tanggung jawab, disiplin, dan toleransi melalui menanamkan dalam lingkungan keluarga. Contoh peran aktif di lingkungan keluarga antara lain menghormati orang
tua, membangun pekerjaan rumah, menjaga keharmonisan keluarga, serta saling menghargai antar anggota keluarga. Hukum dan hak asasi manusia menyatakan perguruan tinggi menjadi salah satu wadah efektif untuk membawa kesadaran hukum di masyarakat. Para akademisi khususnya yang menempuh pendidikan di bidang hukum diharapkan mampu memberi kontribusi pembangunan hukum Indonesia agar dapat mencapai pembangunan nasional. Menkumham Yasona lalu menyatakan salah satu indikator negara maju adalah masyarakat yang memiliki kesadaran dan ketaatan hukum yang tinggi. Untuk itu Kemenkumham berharap para akademisi dan perguruan tinggi menjadi salah satu wadah efektif meningkatkan kesadaran hukum sejalan dengan sistem hukum yang berlandaskan kepada undang-undang dan Pancasila. Jika kesadaran hukum meningkat, maka akan berdampak pada keberhasilan pembangunan nasional. Selain itu, hukum di Indonesia harus responsif atau mengikuti perkembangan zaman. Sementara Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Cahyo Rahadian Musa mengatakan, jika Indonesia ingin memiliki daya saing di dunia internasional, maka hukum di Indonesia harus kompatibel dengan norma hukum internasional yang mengatur transaksi perdagangan internasional. Dengan demikian, kurikulum di Fakultas Hukum di berbagai universitas harus mampu mengikuti perkembangan zaman. Saya mengatakan bahwa korelasi Boleh. Gambarannya kita besuk. Babere adikku nggak sing ireng loh nggak Ray. Jadi rada kurang. Males banget. Oh, potono. Batin Pak. Terus dulu encap-cepan. Makan ikan jadi gak mudah. Makan jadi gak mudah. Agak spek. Ada mulai wis meledos. Masa ndek ini meledos. Guys. Di pateni tak ada juga di ya. Kan terakhir kakak rasa. Terakhir ada di jelas selesai. Oh iya, pateni enggak guys? Pateni enggak? Silakan pertanyaan dari nomor 54321. Ya, silakan yang lain dengarkan. Bisa. Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, depan. Nomor 4.
kelompok 3. Kene. Penjelasan dari kebutuhan yang bertanya pada Franky. Sebutkan tindakan yang mengancam hubungan negara Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjawab pertanyaan dari kalian. Saya Muhammad Medi Kurniawan akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Berikan keterangan dari fakta pemilu untuk penyebaran bahwa kekurangan pemahaman masyarakat tentang pemilu secara kelihatan kondisi pemilu dan kerusakan di TPS dan juga berdasar kelompok 2 sebutkan tindakan yang mengancam keutuhan NKRI untuk gerakan separatis penyebaran ideologi berkenaan dengan Pancasila, pelanggaran hukum skala besar dan intervensi pihak asing. Yang menurut kelompok 3, bagaimana cara menangani TNI dalam pemilu depan, edukasi masyarakat yang mendapat keamanan pemilu, tanggapan darurat TNI, berdasarkan pelaku dari koordinasi dan memperbaiki sistem peningkatan kesejahteraan. Sekarang saya lihat dari Bapak menjawab saya dari kelompok 5. Bagaimana cara masyarakat toleransi pada generasi muda di sekolah dengan cara memberikan pemahaman lewat pelajaran dan diskusi, memberikan contoh sikap saling menghargai oleh guru, membuat kegiatan kelompok yang beragam serta menanamkan empati. Selain itu, sekolah juga harus tegas terhadap bullying
dan menciptakan lingkungan yang inklusif agar siswa terbiasa menghargai perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya mengajar dari PHS Kelompok bandingkan dampak positif dan negatif dari keberagaman dalam NKRI jika tidak disertai sikap toleransi. Dampak positifnya sebagai berikut: 1. Keberagaman tetap bisa menjadi kekayaan budaya dan bangsa. 2. Memperluas wawasan masyarakat tentang perbedaan. Dan dampak negatif sebagai berikut: mudah terjadi konflik antar suku, agama, atau kelompok. 2. Dan timbul sikap diskriminasi dan saling merendahkan. Dan saya akan menjawab pertanyaan dari 3 sampai 3. Apakah sikap intoleransi dapat disebabkan oleh lingkungan sekitar? Kalau bisa, bagaimana cara agar tidak berdampak tercemari sikap intoleransi dari masyarakat sekitar? Sehingga berikut ini agar tidak tercemari, yaitu punya prinsip sendiri, pilih pergaulan yang positif, banyak wawasan, melatih empati, berani bersikap, dan saling informasi. Dan saya menjawab dari kelompok 2 ini. Apa saja peran aktif masyarakat dalam hal toleransi? Saling menghormati perbedaan, ikut kegiatan sosial bersama, dan menjadi contoh sikap toleran. Dalam menjawab pertanyaan berikut nomor 1, apa contoh nyata intoleran? Antara lain yaitu mengejek atau menghina, melarang orang lain beribadah, dan menyebabkan ujaran yang berlebihan. Dan saya akan menjawab pertanyaan di papan nomor 1, bagaimana cara mengatasi sikap intoleran di lingkungan sekitar dan masyarakat dengan edukasi dan sosialisasi, berikan pemahaman tentang pentingnya menghargai perbedaan melalui sekolah, kegiatan warga atau media sosial, dan membangun komunikasi dan dialog. Ajak musyawarah jika ada perbedaan pendapat agar tidak berkembang jadi konflik.
jawab sebagai warga negara. Tidak kelompok tiga. Bagaimana peran kerjasama antar siswa dalam menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif dengan membangun rasa persatuan, meningkatkan efektivitas belajar dan mengurangi konflik. Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Yang pertama, Olivia, sebutkan 3 contoh peran aktif warga negara dalam kehidupan sehari-hari. 1. Mematuhi aturan lalu lintas. 2. Ikut serta dalam gotong royong. 3. Membayar pajak tepat waktu. Aurora, mengapa pendidikan kewarganegaraan dianggap sebagai salah satu bentuk bela negara bagi pelajar? Karena menanamkan moral kebangsaan, nasionalisme, serta pemahaman hak dan kewajiban sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Naswa, mengapa setiap warga negara wajib berperan aktif dalam pembangunan nasional? Karena mereka adalah subjek sekaligus objek utama pembangunan bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama dan memperkokoh persatuan. Chelsea, sebutkan 2 contoh sikap yang menunjukkan rasa cinta tanah air dan lingkungan sekolah. 1. Mengikuti upacara bendera. 2. Belajar dengan sungguh-sungguh. Karena dari kelompok 3, mengapa peran aktif warga negara sangat penting bagi kemajuan bangsa? Karena mereka adalah subjek pembangunan, bukan sekedar objek. Partisipasi aktif seperti pemilu, gotong royong, dan pengawasan kebijakan mewujudkan demokrasi yang kuat. Saya Enaya akan membacakan. Saya Enaya menjawab soal hari ini. Mengapa setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan aktif bukan hanya menuntut hak? Karena hak dan kewajiban merupakan 2 hal yang saling berkaitan, tidak dapat dipisahkan